Minggu depan kalian bakal apa ya? Bakal perform ya. Buat yang perform siapa di sini yang ikut perform? Oke, ada perform ya. Oke, Coach Pit mau kasih tahu teman-teman, tolong preparation dan malam ini kita akan belajar terakhirnya adalah siapin untuk performan minggu depan. Jadi semuanya akan memperkenalkan dirinya dengan storytelling. Kalian ceritain. Nanti coach kasih kalian waktu 5 menit. Kan udah ada ya coach lihat judul-judul lagu ya. Ada yang belum kasih judul lagu yang mau perform? Nah, silakan ya. Yang kalau misalnya dari luar kota, tidak di Jakarta, is okay. Kalian boleh pilih salah satu lagu yang menjadi your favorite. Ya, menjadi your favorite. Jadi kalian bisa milih menjadi your favorite song dan nanti kalian kenalin. Nah, kali ini coach mau performan kalian ketika using as a storytelling. Kalian itu tidak bercerita lagi dengan halo semua, nama aku, tapi bagaimana menceritakan sama ya, ketika kayak kemarin kan coach sudah lihat reviewnya kalian. Yang belum kirimin video jangan lupa di-submit di grup ya. Nanti coach akan kasih insight masing-masing di grup untuk setiap video yang sudah dikirim. Dan sebelum lupa coachnya. And I'm so appreciate buat teman-teman, adik-adik semua dan parents yang udah meluangkan waktu dan mau menemani anak-anaknya serta setiap students yang sudah mau membuat konten video kalian. Nanti dari kakak bintang kecil aja ya, biasanya dari timnya bintang kecil itu akan postingin ya dari kelas belajar public speaking segala macam. Makanya kenapa coach minta kalian kemarin yang review dibuat lebih menarik supaya nanti ketika orang lihat kalian juga akan kelihatan di dalam feeds atau sosial media. Oke. Nah, Coach Fit mau kasih tahu ke teman-teman ya, untuk buat storytelling persiapan kita akan lebih latihan buat karena ini the last hour session dan ini juga kayaknya kelas terakhir kita ya teman-teman untuk di batch ini that I think that's almost 3 months together di dalam session bareng sama coach. Jadi coach berharap teman-teman apapun ilmu yang sudah dibagikan di kelas public speakingnya Coach Fit, don't forget about the skill that you talking on the stage, what that you learn from the public speaking skill ya. Jadi public speaking skill ini bisa kalian pakai, kalian bisa gunakan buat kehidupan kalian, buat studi kalian, apapun. Now that your turn is making your own storytelling that relate with your title of the song that you want to present. Okay, untuk minggu depan. Jadi Coach Pete kasih kalian waktu 5 minutes that you do the storytellingnya apa nih Coach? Jadi isinya adalah setiap dari kalian teman-teman buat cerita gimana kalian how that you can relate your judul dari lagu kalian itu relate dengan membuat sebuah cerita ya. Jadi jangan lagi kayak as a public speaking that you talk only hi everyone my name atau halo semua nama saya Fitri dan hari ini saya mau nyanyi ya. Itu udah biasa teman-teman. So that the time making your own storytellingnya adalah misalnya teman-teman pernah gak sih teman-teman kalau teman-teman lagi bete gitu ya. Nah apa sih yang paling menyenangkan? Menyenangkan itu adalah bisa misalnya makan, tidur, jalan-jalan. Nah kali ini Fitri mau ajak teman-teman semua adalah kita akan melihat bagaimana kebudayaan Indonesia yang sangat besar dan sangat luas. Karena hari ini dengan Fitri mau nyanyikan sebuah lagu yaitu tentang lukisan Indonesia ya. Seperti kita tahu Indonesia itu punya beragam ya, suku, agama, ras. Jadi teman-teman ayo dari lagu ini biar kita diberikan inspirasi, kita mendapatkan insight baru untuk kita terus bangga menjadi bangsa Indonesia. Enjoy my song, kayak gitu, oke? Okay? Jadi how that you relate judulnya itu, gimana cara kamu ngerelatein? Karena ini yang coach sudah ngajarin kayak kemarin storytelling dari minggu pertama ya kita ngomongin. Terus kalian minggu kedua kemarin kalian latihan gimana review. Kenapa coach kalian sih kalian kayak review makanan segala macam supaya kalian terbiasa. Kenapa? Nanti siapa tahu ada yang endorse kalian ya review dong ininya saya. Atau yang kedua kalian perlu nge-publish your own single song misalnya. Kan kalian juga harus promo dong. Gak bisa kalian cuma gini. Teman-teman jangan lupa nonton ya. I don't know who are you. Saya nggak tahu kamu siapa. Buat apa saya harus dengar lagu kamu? Jadi how that you can engage your audience buat mereka
seneng dan mereka pengen dengar kamu. Oke? Cukup ya. Coach kasih waktu 5 menit ya. So you have time. Buat teman-teman kayak yang lain sesuai dengan judul lagu yang kalian udah buat. Gak perlu dinyanyikan. Gimana kalian opening. Dan habis opening nanti anggap aja satu, dua, tiga habis selesai nyanyi. Kalian gimana close di stage. Terima kasih teman-teman. Nah kayak gitu. Jadi itu udah selesai. Jadi kalau yang online yang nggak ikut perform di mall nanti, it's okay. Kalian pilih salah satu lagu aja. Gimana kalian bisa ngerelate lagu itu. Jadi ini latihan buat kalian belajar juga. Oke? 5 minute ya, start now. Nanti 19, Coach kasih deh. 19.35 kita mulai lagi. Ayo, silakan. Coach ini kasih kalian overtime. 11, 11, yes. Ini kan kasih 10 menit. 19.31. Silakan disiapin ya teman-teman ya. Ini adalah the last ya performance kalian. Silakan disiapin dengan maksimal. Oke, enjoy and making your best performance. Yang bingung boleh tanya ya. Kalau masih bingung, kalau yang udah paham silakan dibuatin dulu skrip simpelnya, nanti baru dikerjain lagi.
Oke, sudah kita mulai. Sudah semua. Oke, kita mulai dari huruf abjad aja ya. Siapa duluan namanya? Coba. Yuk, dicek dulu. Coach, maaf ya aku baru Nama masuk siapa tadi. paling? Alisha. Iya, maaf ya Coach. Alisa, you are number one, right? Oke. Kak, Coach, aku juga belum tahu kita harus ngapain. Kenapa? Aku juga belum tahu kita harus ngapain. Oh, kamu baru masuk. Kirain tadi udah. Iya, Kita sorry perlu Coach. doing that your exercise is how that you can perform using your storytelling. Jadi untuk perform di Sabtu, Alisa perform nggak di hari Sabtu minggu depan? Oh, tunggu. Perform ya. Kalau Tunggu dulu ya Coach. Alisa, Tunggu Coach, aku kenapa mau tanya mama Alisa? aku dulu. Oke, Tunggu ya boleh. Coach, aku Ya mau udah, tanya kita mamaku. mulai ke arah dulu ya. Berarti habis arah Audrey, habis Audrey, terus Caca, habis Caca, Joseph, after Joseph Kirei, after Kirei Zizi. Ada yang ketinggalkan? Eh, ntar. Graceland belum Coach. Gracelyn dulu ya, habis Caca, Gracelyn, baru Joseph, baru Kirei, baru Zizi. Oke, so we start from Ara. Coach, tapi nanti aku hari Sabtu nggak tampil. Iya, nggak apa-apa. Coba performin dengan satu lagu ini sekalian sambil kalian exercise sih ya. Jadi mau datang nggak datang pun ini sebenarnya modal buat kalian tampil belajar. Jadi ketika kalian nanti mau lomba, mau perform dimanapun, kalian bisa jadi belajar using this public speaking. Oke, Oke, Coach. silakan. Halo semuanya. Di sini siapa yang mau jadi juara? Ya, untuk menjadi juara tidak seperti membalikan telapak tangan. Jatuh, bangun lagi. Gagal, coba lagi. Jadi, kita harus rajin belajar dan terus berlatih. Ini dia, jadilah juara. Music. Terima kasih semuanya. Semoga kalian jadi juara terus ya. Sudah, Coach. Oke, oke, thank you. Nah, teman-teman jangan lupa ya ketika berbicara itu, don't forget about your tonality, your body language, how that you can use your power, ya, the power of the tone. Jadi gunakan bagaimana suara kamu, cara berbicara, supaya orang nggak bingung gitu. Oke? Oke, Ara, can you call another person, yaitu Audrey? Selanjutnya, kita panggilkan Audrey. Silakan Audrey. Terima kasih Ara. Hai 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 teman-teman. Ketemu lagi nih sama aku, Audrey. Aku berumur 9 tahun. Sekarang aku kelas 4 SD di Cibubur Indonesia School. Teman-teman, hari ini aku mau menyanyikan lagu A Million Dreams. Teman-teman tahu nggak A Million Dreams ini bercerita tentang apa? Lagu A Million Dreams bercerita tentang kalau kita punya mimpi, apapun yang orang lain ragukan tentang kita tetap harus tangguh, kuat, dan mau untuk
untuk meraih impian kita. Jadi, kita harus tetap semangat. Inilah A Million Dreams. Enjoy, teman-teman. Yang tahu lagunya ikut nyanyi ya. Terima kasih. See you next time. Bye. Oke, nice ya. Eh, Kalau misalnya mau kita onsite, mau kita online, tetap jangan lupa using our body language, ekspresi, smiling words-nya digunakan. Jadi ketika berbicara, orang jadi dapat apa yang kita sampaikan. Oke, good job. Thank you, Audrey. Can you call for the next? Nanti Alicia balik lagi habis Gigi ya. Silakan boleh siapin Alicia. Ayo, Audrey. Okay. So now, please welcome Caca. The stage is yours. Thank you, Audrey. Halo semuanya. Hari ini Caca mau menyanyikan lagu Balon Udara. Ini salah satu impian aku bisa keliling dunia dengan balon udara. Seru banget ya, bisa melihat terbang dunia indah, terbentang indah dari atas. Wah, dari atas itu kelihatan kecil banget. Loh, rasanya pengen dicecep peluk. Nah, sebelum kita keliling dunia dengan balon udara kita nyanyi sama-sama dulu ya. Musik please, enjoy. Selanjutnya kita panggilkan Joseph. Terima kasih, Coach. Gracelyn dulu, Cak. Oh, kita panggilkan Gracelyn. Gracelyn. Thank you. Ayo. Thank you, Caca. You're welcome. Halo semuanya, balik lagi nih sama aku, Gracelyn. Aku hari ini mau menyanyikan lagu Cinta Untuk Mama. Lagu ini aku persembahkan ke mama yang selalu sayang sama aku, rawat aku saat sakit, dan peluk aku saat aku sedih. Semoga mama juga selalu mendoakan aku setiap hari supaya aku jadi anak yang baik. Selamat menyaksikan. Inilah penampilan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, Oke, nice. aku panggilkan Joseph. Selamat malam semuanya. Pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua kita. Bagaimana caranya? Caranya kita harus rajin belajar mentaati perintah orang tua, mendengar nasihatnya, karena itu bermanfaat untuk masa depan kita. Yuk dengarkan lagu ini, Sayangi Orang Tua. Ini merupakan single perdana saya. Yuk cekidot. Terima kasih semuanya ya yang sudah mendengar lagu. Tetap dukung dan doain saya ya. Terima kasih. Oke, thank you, Joseph. Nah, teman-teman ini penting ya buat yang semuanya juga. Enggak, bentar dulu Joseph ya. Nah, sekalian coach kasih insight ya. Jadi teman-teman, ketika berbicara seperti ini jangan lupa adalah using your body language-nya dan tonality-nya. Bentar ya. Jadi maksudnya coach adalah jangan lupa gunakan adalah kayak tone-nya. Jangan seperti kita membaca, karena storytelling itu bermain di tonality dan di feel, di perasaan. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk saksikan penampilan saya. Teman-teman jangan lupa ya bisa dengarkan lagu-lagu single saya di platform digital yang tersedia. Nah, seperti itu loh teman-teman ya.
Jadi bukan powernya itu kayak membaca cuma kayak orang pidato. Baik, jadi teman-teman jangan lupa ya ini ditonton ya. Teman-teman jangan lupa ya ini penampilan saya, ini digital platform saya seperti itu. Oke? Jadi diperhatikan ya kalau misalnya perform jangan menggunakan hanya as a flat tone, tapi gunakan power tone-nya itu dimainkan dan bukan berteriak seperti itu. Oke? Jadi harus bisa memainkan ketika lagi happy, tunjukkan ekspresi happy, tapi intonasinya juga naik. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, kalau kalian bicara pakai tone kayak gini, gak ada mungkin tone seperti itu kalian lagi bete, pasti happy. Kecuali kalian menggunakan sedih. Teman-teman, terima kasih ya untuk perhatian teman-teman semua. Saya sangat terharu sekali. Nah, ini mainin lagi jeda turunnya. Oke? Okay? Thank you, Sep. Tinggal praktis lagi ya, Sep ya. Mulai sekarang kamu jauh lebih confidence bicara di depan kami. Coba mulai lagi pelan-pelan lepasin bergantung sama tidak bergantungnya sama skrip, tapi coba mengalir dengan bahasa kalimatnya Joseph kuasain dan tahu seperti itu ya. Thank you, silakan Joseph, boleh panggilkan yang berikutnya. Kita panggilkan eh, Panggilkan Kire. Hai semuanya, ketemu sama Kire lagi nih. Aku akan menyanyikan ajaib. Kita sering menemukan waktu hal ajaib dalam hidup kita. Sekarang aku akan nyanyikan ajaib. Music please, enjoy. Teman-teman tahu nggak? Terima kasih. Kita akan panggilkan murid yang terakhir. Adalah murid peserta hari ini. Yang terakhir adalah Alicia. Bisa. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Alicia. Teman-teman, tahu nggak? Kemarin di sekolahku ada temenku loh, cowok yang bully bestiku. Padahal kan bestiku cewek guys. Ngapain cowok bully cewek? Ih, temen aku aja sampai nangis tahu guys. Aduh, ya terus aku samperin lah temen aku itu. Dia tuh kayak so jagoan gitu loh guys. Ya aku bilang ke dia, heh kamu jangan so jagoan dong. Seharusnya kalau kamu yang jagoan, kita bukannya bully, tapi membela yang lemah. Aku bilang begitu ke dia. Seharusnya kalian juga jangan bully temen ya. Seharusnya kalian menyayangi dan juga harus lembut kepada teman kalian. Nah, sekarang aku akan menyanyikan lagu Jagoan dari Sherina. Music please. Enjoy. Terima kasih. Oke, thank you. Next ya, good job. Oke, ada yang masih belum perform? Udah semua ya? Gigi udah? Belum. Zizi belum ya? Oke, berarti dari Alisa panggil Zizi. Sekarang kita melihatkan penampilan yang terakhir dari Zizi. Hai, hai, hai. Kembali lagi dengan saya, Zizi. Hari ini teman-temanku selalu ada di sampingku. Maupun aku maupun duka atau suka. Nah, teman-teman, di sini ada yang punya sahabat belum? Ayo,
Kalau punya, ayo kita nyanyi lagu ini bersama. Thank you. Selanjutnya udah sih. Udah ya. Oke, thank you buat semua performance ya. Nah, tadi ada beberapa yang coach mau kasih insight ya teman-teman. Hati-hati menggunakan yang namanya dengan tadi kan ada intonasi, feeling. Terus yang kedua adalah ingat gunakan kata-kata. Kadang kita harus lihat ya, kalau misalkan perform itu kan nggak semua di depan yang seumuran kalian, teman-teman. Jadi tolong tidak menggunakan kata-kata kayak gaul word gitu loh ya. Jadi jangan misalnya ini ya, bukan karena coach bilang nggak tepat. Kita harus melihat, misalnya teman-teman tahu nggak sih Bapak Ibu teman-teman apa yang terjadi ketika itu teman saya datang seperti itu. Oke. Nah, jadi maksudnya coach adalah kalau bisa teman-teman hati-hati kayak kita sering buat konten, buat video. Kalian harus memposisikan yang nonton itu nggak semuanya adalah range umurnya itu setara kalian. Jangan sampai orang melihat konten kita itu lebih banyak kok bicaranya nggak lihat range umur. Karena biasanya kalau kayak coach buat konten, coach harus melihat range coach berarti adalah hai teman-teman, hai friends, hai. Misalnya kalau seumuran atau misalnya di bawah umurnya teman-teman, coach masih bisa hi guys ya, hi everyone gitu. Jadi itu diperhatiin ya teman-teman ya. Coach tahu mungkin itu cara style, tapi bukan mengatakan salah. Cuma kita harus mensituasikan bahasa kita di tempat yang tepat. Nah, terus ini coach juga belajar teman-teman, kurangi dengan kata kalian ya, gunakan kata teman-teman. Kalau nggak teman-teman, friends, ya, Anda semuanya gitu. Jadi kurangin kalian. Karena coba bayangin kalau Anda lagi perform, di depan Anda itu orang tua, tapi Anda pakai guna kata, hai kalian, apa kabarnya? Nah, nanti kita dikira, loh, ini anak kok nggak ada etika, attitude, good manner-nya ya, sama orang lebih dewasa, kenapa panggilnya kalian, kamu? Jadi lebih bagus adalah kita yang melihat situasi. Jadi kalau di opening itu lihat situasinya. Teman-teman, Bapak Ibu, Anda tahu Bapak Ibu dan teman-teman apa yang terjadi? 2 minggu lalu saya itu ketemu sama teman saya namanya si Mawar. Dia lagi sedih karena dia habis dibully sama teman aku. Dan hari ini Fitri mau cerita ke teman-teman, yuk kita untuk berhenti bully teman-temannya dan kita stop untuk ngebully kita. Dan kali ini aku mau nyanyikan satu lagu tentang bully. Mari kita sama-sama sadar untuk menjadi generasi yang tidak terus membuli orang lain. Enjoy. Nah, kayak begitu, paham ya? Jadi orang mendengarkannya, merasakan dan menikmati. Dan ini juga bisa kalian lakukan. Mungkin kayak kemarin ya, yang Alicia ada perform di sekolah, making a content. Nah, itu juga penting. Karena konten itu dipakai sekolah buat semua orang. Jadi hati-hati jangan sampai kita salah bahasa. Jangan kita, hi guys, nah hi friends, kita harus lihat. Makanya kadang ketika kita buat konten, kita harus nanya dulu, boleh tahu nggak ya yang nonton ini siapa? Yang hadir ini usia berapa? Kalau Coach Fit setiap kali diundang untuk isi sesi, Coach Fit akan nanya, boleh tahu nggak sih audiensnya umur berapa? Audiensnya itu yang datang kira-kira seperti apa, profesi dia apa, supaya tidak salah bicara. Oke, okay? Good. Have any question? Belajar sesuatu ya teman-teman ya. Jadi coach berharap ketika kelas ini pun PK batch 4 udah berakhir, jangan sampai teman-teman juga lupa setiap ilmu yang diajarin para tutor. Karena ingat, practice makes perfect. Dan setiap pembelajaran itu akan membuahkan hasil. Mungkin sekarang di usaha kalian nggak semua ilmu yang coach bagikan akan kalian nyerap. Tapi coach yakin itu akan masuk kali buat kalian ketika kayak masuk kayak contoh lagi mungkin kayak ada Alicia, Caca ketika lagi review doing sesuatu, nah itu ilmu jadi berguna karena kalian langsung praktekin, jadi bukan hanya berbicara teori ya. Jadi coach berharap kalian benar-benar mempraktekkan di presentasi sekolah, mau di perform manapun kalian gunakan dengan maksimal dan gunakan dengan baik. Oke? Okay? Have any question?
Kalau nggak ada question, coach mau ingatin teman-teman yang ikut perform minggu depan, tolong siapin lagu kalian dengan lagu teman-teman dengan maksimal. Jangan tidak menghafal lirik, tidak menghafal tone-nya. Karena sayang, public speaking kamu udah bagus, ternyata tidak hafal lirik, tidak hafal lagunya, tidak tahu masuknya di mana. Nah, itu exercise. Jadi itu bisa membuat paket performance kalian jadi lebih maksimal, ya. Okay? So I have the challenge before we close today's session. Coach mau kalian buat satu konten video sama kayak yang kemarin ya, buat-buat video gini, tolong memakai pakaian-pakaiannya yang sopan, casual, yang bagus. Jadi kalian bisa buat. Nah, coach mau ingatin ya, ada beberapa konten yang coach bilang hati-hati. Misalnya karena coach sudah lihat yang kayak mungkin ada di videonya Gracelyn, itu karena banyak kebisingan suara di kafe kayaknya. Nah, itu harus dilihat. Karena sayang banget, kamu lagi review sesuatu yang bagus, ternyata ketutupnya sama suara si kebisingan di sekitaran kamu. Nah, itu harus diperhatiin. Kalau memang kita agak susah, kalau memang kalian ke depan pengen belajar untuk making your own content, sarannya coach adalah kalian beli mic wireless dari bunda atau orang tuanya. Jadi itu yang bisa cari yang menutup kebisingan supaya ketika kalian perform itu suaranya nggak keluar, nggak bocor gitu loh. Ya, paham ya? Jadi bisa pakai mic seperti itu supaya nanti ketika kalian buat konten, kalian mau nyanyi itu nggak pecah, nggak keluar suara kebisingan. Nah, sama satu lagi untuk kali ini for the challenge that I think you should do adalah uh, making your kontennya itu buatlah konten yang bercerita tentang kalian nanti ini nggak dikumpul di minggu ini ya, di minggu depan yang ikut perform kalian buat performan kalian jadi konten. Maksudnya gimana coach? Jadi kalian nanti yang ke mall kalian akan perform mulai dari kalian masuk ke performance bintang kecil, kalian nge-shoot. Kayak yang kemarin kan ada yang nge-shoot review restoran, review makan. Nah, kalian nge-shootnya adalah ceritakan tentang diri kalian lagi mau on the stage perform. Oke guys, kali ini dengan Alicia. Kali ini Alicia sudah ada di mall Ion. Dan kali ini Alicia mau perform dan bersama bintang kecil Indonesia. Dan langsung saja yuk kita ke tempat lokasinya. Nah seperti itu. Jadi di shoot per part. Habis itu nanti kalian minta bunda kayak nge-shoot sekilas kalian nyanyi di panggung. Habis itu udah selesai di panggung kalian bisa rekam. Oke guys, itu sekilas performance dari Alicia. Semoga teman-teman senang ya dengan performance Alicia. Kalau misalnya yang tidak hadir, silakan kalian kalau punya salah satu performance atau kalian buat, kalau yang online kalian buat aja cari tempat, kalian nge-shooting, ceritakan perjalanan kalian bersama bintang kecil selama 3 bulan ini. Jadi kayak, hai teman-teman, hari ini aku Zizi mau menceritakan perjalananku bersama bintang kecil. Aku bersyukur sekali karena berada di bintang kecil batch 4 ini banyak hal yang Zizi belajar dari entah musik, nyanyi, public speaking segala macamnya. Oke? Bisa ya? Waktunya minimal 1 sampai 2 menit cukup. Kalau lebih ya is okay. Kalau bisa dibatasi, nggak usah terlalu overtime. Nak, ngapain tadi aku keluar sebentar? Miss, izin mau tanya boleh? Nih, izin Kenapa? mau tanya boleh? Caca mau tanya. Enggak, aku Tanya, tadi Miss. Tunggu Kak Zizi dulu. tadi aku keluar sedikit. Tadi mau ngapain ya? Oke. Sekarang coba Coach minta Alisa boleh jelasin ke teman yang tadi telat masuk lagi. Sambil belajar nih, ingat apa yang udah Coach sampaikan. Ayo. Untuk yang perform. Untuk yang perform, Bukan Caca. oke. Alisa silakan, yuk boleh jelasin. Jadi Zizi bisa tahu apa yang disampaikan.
Ada yang bisa jelasin coba? Tadi kita Oke, yuk Lisa. itu eh, coach tadi aku juga agak lagging coach. Nge-lag. Lagi Tadi aku loading. nge-lag. Oke. Nih. Yuk, Gracelyn. Gracelyn kedengaran nggak tadi? Wah, ini nggak denger nih semua. Aduh. Dengar kok, Coach. Ayo, Grace. Eh, Hah? dengar Kak. Yuk, Jadi, silakan. jadi Zizi buat nanti public speaking tugasnya itu buat yang perform, kita bikin konten kita lagi perform dari misalnya kayak dari awal kita lagi di mall mana, terus kita kayak perkenalan, terus kita kayak konten kita mau pergi ke lokasi tempat kita nampil, habis itu kita pokoknya kayak eh kontenin apa yang mau kita nampilin. Buat yang nggak ikut perform, kita bikin konten untuk perjalanan kita selama 3 bulan ini sama bintang kecil. Oke. Makasih Thank you, Gracelyn. Yes. Ya, jadi kalau misalnya yang ikut perform, kalian minta bunda-bunda nge-shoot sekilas performance kalian aja. Nggak usah performance dari awal sampai akhir. Jadi nge-shoot performance muka kalian sama audiens yang datang. Kenapa coach mau kalian buat konten ini supaya ke depan kalian belajar making your own personal branding. Supaya orang kenal kalian itu not talking about how that you success in the stage. Karena kalau kalian cuma ngomongin ke orang, wah kerennya udah perform di panggung, tapi kita nggak pernah menceritakan perjuangan kita kayak gimana nih. Kalau saya bisa menjadi seorang Alicia, menjadi seorang Graceline yang ada di stage, itu bukan tiba-tiba langsung dilahirkan sama Tuhan Allah langsung jadi. Tapi kita berjuang 3 bulan ini diproses. Oke? Nah, itu that's the point. Kenapa coach selalu minta kalian buat doing your homework or content has a reason, ya. Have any question? Kalau nggak ada berarti kita sampai di sini. Mungkin kita boleh foto dulu ya. Bentar ya, HP coach udah mulai mati guys. Maaf ya, coach. Everyday is full. Selalu di jalan online ya. Oke, yuk kita foto yuk. Coach capture aja deh. Kakak bintang kecil nggak bisa nge-screen ya. Kakak bintang kecil bisa nge-screen kita nggak ya? Oke, siap. 3, 2. Oke, maaf ya kalau coach fotonya terpisah-pisah ya. Udah ini pas deh semua. Oke, coba coach kirim ke grup dulu ya. Is it good? Wait ya, I see first. I put inside the group. Oke, ini harusnya udah oke sih. Oh, bentar. Zizi ketutup. Coach mesti taruh di mana ya coachnya? Di tengah-tengah kali. Oke, siap ya. 3, 2. Guys, masih ada yang nge-freeze ya? Ayo, 3, 2. Oke, thank you guys. Selamat mempersiapkan diri buat perform ya. And I waiting for your video after the performance. Coach. Oh, sorry, Bye-bye. Coach. Oke, Coach, dadah, Coach. Makasih. Coach. Mau Ya, tanya. Caca mau tanya. Caca mau tanya. kenapa? Udah ada. Sabtu kan Caca mau ikut perform, tapi bukan lagu. Ah, nanti aja di WA aja kalau Halo? enggak. Ya, Enggak apa-apa, Coach. Nanti di WA aja. kenapa tadi siapa yang mau nanya? Oke, ya Caca. udah. Thanks ya teman-teman semuanya. See you, thank you Dadah ya. semuanya. Bye. Thank you, Dadah, Alicia. Dadah, Coach. Coach. Makasih. Malam, Coach. Dadah. Dadah, teman-teman. Dadah, Alicia. Dadah, Caca. Dadah. Dadah Kak Alicia. Dadah, dadah, Kirei. Dadah, Caca. Sampai ketemu minggu depan. Iya, Kirei. Thank you.
cancel meeting after mah. Ya. Meeting after Leave meeting. Leave meeting, honey. leave meeting. Oke.